Itu yang kedua. Satu lagi saya sampaikan malam ini terkait dengan masalah azan di kuburan. Namun kalau di sini bagaimana? Kalau ada yang meninggal itu ketika pemakaman itu ada yang mengazani atau bukan? Ada yang enggak ada. Ada yang ada dan enggak gitu ya. Iya. Ada yang ada azannya, ada yang tidak ada azan. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Disebabkan ya sekarang ya mulai banyak juga tuh yang menuduh itu tidak boleh. Ada yang berpegang itu boleh. Memang itu khilaf Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngaji misalnya mazhab Syafi'i saja, itu imam-imam para ulama dari kalangan Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Ya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi yang mengatakan tidak sunnah itu tidak berarti mereka melarang, bukan. Coba saya sampaikan. Misalnya Syekh Syarwani, beliau mengatakan wala yudabul azanu inda saddihi khilafun li ba'dih. Tidak sunnah untuk azan ketika tanah diuruk ke mana ke makam itu, ketika menutup makam itu tidak sunnah untuk azan khilafan li ba'dihim, tapi itu berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang lain. Jadi menurut Syekh Syarwani ini bukan enggak sunnah, tapi beliau mengakui itu berbeda pendapat dengan yang mengatakan apa? Sunnah. Berarti bagaimana? Iya sunnah, tetap ada yang melakukan, yang mengatakan tidak sunnah, tidak sunnah. Nanti kita lihat apa dalilnya. Ada lagi Syekh Sulaiman Al-Jamal, wala yundabul azan wa inda sabhi, tidak sunnah mengazan ketika menutup makam itu, wa fi qalb wa fi wifaqan li ashab, sesuai dengan ashabi asbahi, wa khilafan li ba'dihim, dan berbeda pendapat dengan mengatakan sunnah. Jadi ulama Syafi'iyah itu kalau mereka mengatakan tidak sunnah, itu tidak berarti mereka larang. Mereka akui, tapi seolah-olah mereka katakan begini, saya itu memilih itu tidak sunnah. Nek misalnya ada yang mengatakan sunnah, ya berarti pendapat beliau. Ya mau, itulah maksudnya. Supaya tidak saling menyalahkan. Nah sekarang kita lihat apa yang menjadi dalil. Begini, yang mengatakan tidak sunnah dalam I'anatul Talibin dikatakan wa'lam ketahuilah annahu la yusannul azan inda dukhulil qabr. Tidak sunnah azan ketika masuk kubur itu, maksudnya untuk muruk kubur itu. Tidak sunnah azan. Apa yang menjadi dalilnya? Karena memang Nabi itu tidak pernah kita dapatkan perbuatan beliau ketika ada yang meninggal, beliau azan atau nyuruh yang lain azan. Itu sebabnya dikatakan masalah azan itu masalah tauqifi. Tauqifi itu ada dengan sholat subuh kan 2 rakaat. Itu ada dalilnya. Ada. Jadi 2 rakaat itu kan ketetapan syariat. Dijelaskan itu dalilnya. Ada azan sebelum waktu, ada azan sebelum sholat, ketika sudah masuk waktu azan. Ada dalilnya enggak? Ada. Itu loh. Sebelum sholat wudhu dulu, wudhu itu mulai dari telapak tangan dan seterusnya, itu ada dalilnya enggak? Ada. Maksud itu begitu, itu tauqif. Lah masalahnya adalah orang yang meninggal itu ketika akan diuruk kuburnya itu, diazani itu enggak ada dalilnya dari Nabi. Sehingga dikatakan tidak sunnah. Nah, khilafan liman qala bi sunniyati, tapi itu berbeda dengan pendapat yang mengatakan sunnah. Ada loh yang mengatakan sunnah. Apa yang menjadi dalilnya? Qiyasan bi khuruji minad dunya ala dukhulihi fiha, dikiaskan itu disamakan hukumnya ketika dia keluar dari alam rahim menuju dunia ini, ketika dia lahir maksudnya sunnah diazani, maka ketika dia keluar dari alam dunia menuju alam kuburnya juga sunnah diazani. Itulah maksudnya. Jadi ulama Syafi'iyah itu kan menggunakan kias itu ya menyamakan hukum. Misalnya jenengan kalau zakat fitrah itu pakai beras kan.
Zaman Nabi ini kan nababoten beras zakat fitrah. Tidak ada. Disebabkan di sana itu tidak dipakai sebagai bahan makanan pokok. Maka zaman Nabi niku zakat fitrahnya menggunakan kurma, gandum. Lah di sini kita makanan pokoknya itu adalah beras, maka dikiaskan hukumnya sebagai makanan pokok itu bisa dipakai sebagai bahan apa? Zakat fitrah. Nah ini juga gitu. Jadi keluarnya orang dari alam rahim ke dunia ini dengan kata lahir tadi sunnah diazan. Maka ngapunten kayak Bapak Ibu. Jenengan nek misalnya punya anak atau punya cucu yang baru lahir, jangan lupa diazani putra-putranya. Jangan lupa diazani. Itu ulama yang mengatakan hadisnya dhaif itu cuma Syekh-Albani. Maka sekarang banyak yang dari kalangan Salafin itu mengatakan tidak sunnah. Padahal amalan untuk mengazani bayi itu sudah dilakukan baginda Nabi ketika lahirnya Hasan dan Husain. Jadi jangan dikatakan itu hadis dhaif, tidak dhaif sebetulnya. Jadi hadis itu karena juga salah seorang perawinya itu Imam Abu Dawud. Abu Dawud itu dikatakan oleh Imam Nawawi kalau beliau tidak mengomentari hadis itu pastilah hadisnya kalau tidak hasan sahih, tidak mencetok. Itu sebabnya jadi tradisi ulama kan yang namanya bayi lahir dia diazan. Lah karena itu juga ketika dia keluar dari dunia ini menuju alam barzahnya juga sunnah untuk diazan. Siapa sebahasnya ada pertanyaan ini? Bagaimana Pak? Kalau bapaknya si bayi itu tidak ada, dia kerja di luar kota, istrinya lahiran, bagaimana yang ngazani? Boleh tidak misalnya bapaknya yang ngazani itu video call, ya, pakai video call, kemudian namanya itu kan terlihat tuh bayinya, terus speakernya HP itu didekatkan ke telinga si bayi. Niku diazani lewat video call itu bagaimana? Ya masalah bolehnya boleh. Ning masalahnya itu bahayanya niku napa udah dipikir. Lo bayi niku napa boleh ibunya saking senengnya niku speakernya digede, dipol gitu. Saya lagi di dekat telinga bayi ini. Azan dari sana bisa jadi pecah niku gendang telinga bayi. Makanya kemudian bagaimana harusnya ini? Kalau masalah bolehnya boleh, tapi afdolnya itu loh, afdolnya itu seyogianya langsung dari lisan orang untuk si bayi itu. Jadi tidak ada suaminya yang mungkin bisa jadi mbah bayi itu bisa. Atau kalau tidak Pak Dede, Pak Leknya juga boleh yang hadir di situ. Jadi jangan sampai pakai video call karena khawatirnya kita saja yang sudah dewasa begini kalau volumenya itu terlalu besar bisa jadi kan merusak kepada telinga mungkin lagi itu loh maksudnya. Jadi ini yang pertama alasannya ini. Lalu dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami waradtuhu fi syarhil ummah lakin iza waqafa inzalul qawra azanun ukika anhu fi su'al. Dikatakan beliau saya itu menolak kias tadi, tapi beliau katakan kalau azan itu dikumandangkan bersamaan dengan waktunya sholat, jadi jenengan menurunkan jenazah ke pemakaman itu pas waktu asar misalnya, dikunci dengan azan karena di masjid juga azan, maka dikatakan itu juga bisa menyebabkan pertanyaan mereka di alam barzah itu menjadi diringankan. Jadi alasan kedua, jadi kalau yang tadi kias, yang kedua ini bisa jadi memang diazani, tapi disebabkan karena waktu meletakkan jenazah itu bersamaan dengan waktu apa? Waktu sholat. Paham kira gitu? Jadi jenengan yang misalnya asar pas menyeleh ke jenazah itu ke liang lahat, ladiku diazani, disebabkan memang saatnya waktu apa? Sholat. Maka azan itu bukan untuk main niku sebetulnya, tapi untuk mengingatkan sudah masuk waktu sholat. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar,
akan menyebabkan Allah meringankan pertanyaan bagi mayit itu di alam barzakh. Makanya sekali lagi saya katakan, nek panjenengan sudah merasa kok saya kok ketok mau mati, aniku jenengan WA teman-teman beneran. Ya, nanti saya dikubur pas azan baik. Tapi biasanya nggak ada itu, nggak ada. Ya pas azan ya sholat biasanya. Makanya kemudian itu yang menjadi jawaban dari sebagian orang. Nah, yang terakhir dikatakan apa? Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi itu mengatakan bahwa ya beliau juga tidak menggunakan kias sebetulnya, tapi apa? Azan niku termasuk zikrullah. Maka zikir niku dimanapun panjenengan berzikir niku boleh, kecuali di kamar mandi, ya no? Di toilet atau di tempat-tempat yang kotor itu tidak boleh. Maka di kubur niku bagaimana? Boleh nggak zikir? Boleh. Salah satu bentuk zikir niku adalah azan. Jadi artinya apa? Dalam masalah azan itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak sunnah disebabkan Nabi tidak melakukan. Ada yang mengatakan sunnah. Alasannya bisa jadi karena kias kan? Kias keluar dari rahim menuju dunia sunnah untuk diazani, maka keluar dia dari dunia menuju alam barzakh sunnah diazani. Ada lagi yang menyebut menolak kias itu. Tapi beliau mengatakan apa? Kalau waktunya bersamaan dengan waktu azan, maka diazani. Tapi diazani itu boten mayit itu mengumandangkan azan sebagai waktu sholat sudah. Atau yang ketiga, pemahaman itu berzikir kepada Allah. Maka dengan zikir itu kalimat azan itu mengingatkan banyak orang, gitu, supaya ingat pada Allah. Ini loh teman kita atau saudara kita ini sudah meninggal dunia, kita perhatikan seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itulah 3 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini.